Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Abdul Hakim dari kelas 7B Manajemen Malam, Analisis Laporan Keuangan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan. Kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenal lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Adapun menurut Brigham, yaitu satu, kegagalan ekonomi atau economic distress merupakan kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Yang kedua, kegagalan keuangan merupakan kondisi perusahaan yang mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Berikut ini terdapat dua hukum kebangkrutan, yaitu pertama, hukum federal tentang kebangkrutan. Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat pertama kali diberlakukan pada tahun 1898. Tujuan utama Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mencegah kreditur individual memberikan tekanan untuk melakukan likuiditas terhadap perusahaan yang lainnya lebih berharga apabila perusahaan tersebut tetap menjalankan bisnisnya. Hukum kepailitan bersifat fleksibel karena menyediakan ruang untuk negosiasi antara perusahaan, kreditur, angkatan kerja, dan pemegang sahamnya. 2. Perbandingan hukum kebangkrutan Amerika Serikat dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Faktor penyebab terjadinya kebangkrutan yaitu yang pertama adalah faktor umum, yaitu sektor ekonomi, lalu ada sektor sosial, ada teknologi, lalu ada sektor pemerintahan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan, yaitu yang pertama terdiri dari faktor pelanggan atau nasabah, yang kedua faktor pemasok atau kreditur, lalu ada faktor pesaing, ketiga, faktor internal perusahaan, faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal, terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran, manajemen tidak efisien, lalu ada penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Tanda atau indikator kebangkrutan. Kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator yaitu pengertian macam-macam metode. 1. Metode Altman merupakan metode hasil penerapan oleh Edward Altman, yaitu Multiple Discriminant Analysis pada tahun 1968. Yang kedua, metode Springett merupakan metode diprediksi kebangkrutan pada tahun 1978 yang dibuat oleh Springett. Yang ketiga, metode Jimmy-Jewski merupakan metode diprediksi yang dihasilkan pada tahun 1983. Yang keempat, ada metode Grover merupakan metode yang diciptakan dengan melakukan mendesain dan menilai ulang terhadap metode Altman Z-score. Analisis perbandingan metode kebangkrutan. Penggunaan metode ini akan digunakan dalam memprediksi terjadinya suatu kebangkrutan dalam perusahaan yang mengindikasikan perusahaan tersebut mengalami financial distress sebelum dinyatakan bangkrut. Berikut ini akan diuraikan 4 metode kebangkrutan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, metode Altman Z-score. Menurut Hanafi dan Halim, Edward Hallman menerapkan multiple discriminant analysis untuk pertama kalinya pada tahun 1608
Yang kedua ada metode Springett S-Core. Model ini dikembangkan pada tahun 1978. Yang ketiga ada metode Zmijewski X-Core, yaitu metode prediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1983, merupakan riset selama 20 tahun. Yang keempat ada metode Grover G-Score yang diciptakan dengan menggunakan desain dan menilai ulang terhadap metode Altman Z-Score. Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan metode Altman Z-Score pada tahun 1968 dengan menambah 13 rasio keuangan baru. Di sini saya akan memberikan contoh kebangkrutan. Berikut ini terdapat beberapa contoh kebangkrutan. Yang pertama ada MF Global Holdings. Perusahaan yang berusia lebih dari 200 tahun itu akhirnya mengajukan kebangkrutan dan menjadi kebangkrutan terbesar di Wall Street setelah kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008. Yang kedua ada AMR Corp. AMR adalah perusahaan induk dari maskapai terbesar ketiga di Amerika Serikat, American Airlines. Maskapai berusia 80 tahun itu akhirnya mengajukan kebangkrutan karena harga bahan bakar dan pesawat tua terus meningkat. Yang ketiga ada Holdings Dineji. Dineji Holdings, sebuah divisi dari produsen energi Dineji Inc., mengajukan kebangkrutan menyusul penurunan penuh permintaan listrik sejak krisis 2008. Perusahaan yang berbasis di Houston juga menderita dari harga listrik yang lebih rendah. Yang keempat ada PMI Group. Grup PMI adalah perusahaan asuransi hipotek swasta terbesar ketiga di Amerika Serikat. Sejak gelembung real estate meletus pada 2007, grup PMI harus membayar miliaran sebagai kompensasi kepada peminjam yang merupakan pemegang polis. Jadi, dari analisis metode kebangkrutan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil dalam melakukan prediksi kebangkrutan antara metode Altman, Springett, Zmijewski, dan Grover dalam kondisi kekurangan keuangan. Setiap metode menghasilkan prediksi kebangkrutan yang berbeda. Metode Springett memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan metode Altman, Zmijewski, dan Grover.
Demikianlah hasil penjelasan dari saya tentang analisis kebangkrutan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.